Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada, hari ini Insya Allah kita masuk kepada segmen diskusi kebangsaan atau dialog kebangsaan. Kita berbicara terkait dengan permasalahan sekitar bangsa ini, kehidupan berbangsa dan negara. Nah, hari ini kita banyak menerima masukan dari masyarakat, dari pemirsa atau yang menyimak YouTube dari WM Channel. Kita mendapat masukan, tolong WM tampilkan terkait dengan gerakan mahasiswa. Masyarakat ingin tahu, di tengah keresahan masyarakat terkait dengan kondisi bangsa yang hari ini ekonomi kita anjlok ya, sekitar utang bangsa ini 6.000 triliun, terus kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang hukum yang dianggap tidak berkeadilan, belum lagi masalah-masalah yang sangat banyak ya, yang sangat banyak di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Dan di antara kontrol terhadap kinerja pemerintah ini, kalau kita lihat gerakan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting, yang sangat strategis terkait dengan kontrol daripada kinerja pemerintah. Ya, di episode sebelumnya atau kita lihatlah gerakan mahasiswa bagaimana di 98, 99 gerakan reformasi mahasiswa bisa menjatuhkan ya, taruhlah dikatakan seperti itu ya, gerakan mahasiswa kemudian bisa mengkritisi terkait dengan kinerja pemerintahan Presiden Soeharto yang pada waktu itu konon katanya terlibat dengan korupsi dan nepotisme. Ya, gerakan mahasiswa sangat luar biasa. Ya, maka hari ini insya Allah kita akan berbicara dialog kebangsaan, dialog atau diskusi kebangsaan. Hari ini kita menghadirkan ya salah satu pimpinan daripada mahasiswa. Di sini ada Ananda Afandi Ismail. Ya, beliau sebagai Ketua HMI MPU. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini dulu, Adinda. Salam semangat dulu, Adinda. Ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi ya, beliau adalah Ketua HMI MPU hari ini yang ya kelihatan kesibukannya sangat luar biasa nih. WM Channel untuk mendapatkan jadwal beliau ini sangat-sangat susah ya. Jadi alhamdulillah keberuntungan hari ini WM Channel disinggahi oleh Adinda Afandi Ismail. Nah, meneruskan terkait dengan keluhan daripada mahasiswa, keresahan daripada mahasiswa terkait dengan kinerja pemerintah yang dianggap hari ini ya banyak isu-isu strategis, misalkan ekonomi ya, terus kemudian masalah kebijakan publik, masalah hukum dan permasalahan yang terbaru ini adalah masalah peraturan Permendikbud lah ya, masalah terkait dengan kebijakan pelecehan seksual di kampus. Nah, menjawab segala keresahan daripada mahasiswa ini, Adinda bagaimana melihat terkait dengan hal itu? Apa yang bisa disampaikan membuka terkait dengan dialog ini? Baik. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Indra, terima kasih banyak telah diundang di YouTube channel Bang Indra ya. WM Channel. Ustadz Indra Martian. Betul. Channel. Insyaallah. Jadi pemirsa sekalian, saya kira YouTube beliau ini penting untuk juga bisa diikuti terus perkembangannya, karena insya Allah sangat positif, sangat edukatif, sangat konstruktif, yang tentu akan memberikan pencerahan kepada kita. Insya Allah. Baik, jadi saya manggilnya Bang Indra aja ya. Silakan. Jadi Bang Indra, sejatinya memang situasi bangsa dan negara kita saat ini, tegas saya ingin mengatakan, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Satu kesimpulan ya, bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja. Bangsa ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentu yang berani mengungkap demikian itu bukan cuma saya. Dari kalangan pelajar juga banyak. Kemudian dari kalangan mahasiswa juga banyak.
dari kalangan pemuda juga banyak, ormas juga banyak, para tokoh, para politisi, dan hampir menyentuh semua elemen masyarakat, para akademisi, kalangan profesi profesional. Itu saya kira perihal kesimpulan ya. Di awal kita sudah memberi kesimpulan ya. Perihal kesimpulan ini bukan cuma saya. Sehingga saya juga merasa bahwa perjuangan yang saya lakukan, teman-teman HMI lakukan, itu bukanlah perjuangan yang sendirian. Ada Bang Indra juga yang tentunya memberikan support. Nah, keresahan yang pertama, kalau bicara mengenai keresahan tentu kan harus dijabarkan ya Bang Indra. Apa sih yang kita resahkan dalam situasi hari ini? Terhitung 7 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin pada periode kedua sudah terhitung 2 tahun sejak 2019. Tetapi kalau kemudian kita melihat data-data statistik, terutama bicara mengenai indeks demokrasi, itu terus mengalami kemunduran. Kenapa saya menyinggung demokrasi? Karena Indonesia, kaum elit, penguasa, presiden di banyak kesempatan menegaskan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Pilihan berdemokrasi adalah antitesa dari sistem otoriter atau kepemimpinan otoriter, otokrasi yang pernah terjadi di bangsa kita selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru, Presiden Soeharto. Tapi apa yang terjadi, seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih 23 tahun pasca reformasi 1998 sampai 2021 sekarang, berbagai macam kemunduran itu terjadi. Nah, saya boleh sebut ini, Bang Indra. Kita di HMI, khususnya di pengurus besar HMI, pada momentum 17 Agustus, 76 tahun Indonesia Merdeka, beberapa bulan yang lalu, membuat satu grand tema Gerakan Nasional HMI Selamatkan Indonesia. Kenapa perlu diselamatkan Indonesia? Karena dalam catatan kami itu ada banyak hal yang menjadi parameter kemunduran berdemokrasi di bangsa kita. Yang pertama, yang sampai hari ini belum tuntas, apa itu? COVID-19. Kemudian yang kedua, tentu COVID berkaitan dengan kualitas kesehatan kita yang buruk. Kemudian ekonomi kita, Bang Indra tadi mengatakan hutang luar negeri kita, tapi itu hutang pemerintah ya. Hutang pemerintah. 6.700 yang terbaru yang saya dengar. Dan ini saya kira sejalan dengan analisa kritis dari beberapa ekonom kritis ya. Bahkan dikabarkan secara akumulatif hutang negara, hutang pemerintah ditambah dengan hutang BUMN itu 12 ribuan triliun. 12.000 ya. Nah, kemudian pada aspek pendidikan, ini faktor fundamental ini pendidikan, basic struktur. Di mana-mana di banyak kesempatan saya mengatakan bahwa pendidikan adalah basic struktur. Itu juga pendidikan kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Hukum kita yang jelas tebang pilih, faktanya banyak. Hukum kita tumpul ke atas, maksudnya ke elit penguasa, ke konco-konco daripada penguasa, tetapi tajam ke masyarakat, apalagi kelompok-kelompok yang oposisi dan kritis terhadap kinerja kekuasaan. Kemudian saya kira demokrasi kita juga terkekang. Tadi saya mengatakan demikian. Hutang luar negeri yang sangat membelit. Kemudian korupsi juga saya yakin masih merajalela. Adanya KPK hari ini di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, saya kira masih menyisahkan
menyisahkan tentu di tengah pro dan kontranya, tapi juga kinerja beliau juga dipertanyakan karena masih banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum dituntaskan. Kemudian otomatis orang kecil, wong cilik makin sulit. Kalau kita melihat data, kurang lebih 27 juta jiwa orang miskin. Bahkan bisa lebih daripada itu. Pengangguran meningkat menjadi 2 juta jiwa lebih. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan regulasi yang dibuat hanya untuk menghamba kepada kepentingan-kepentingan oligarki. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Belum lagi regulasi-regulasi yang lainnya. Kemudian yang paling dahsyat, yang kemudian mengakibatkan menjadi sumber daripada persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi adalah masih sangat kuatnya determinasi cengkraman oligarki, baik itu oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Ditambah lagi dengan buzzer-buzzer yang hadir pada era Jokowi ini yang tidak konstruktif menurut saya, dan itu lagi-lagi merusak iklim demokrasi kita. Baik, Adinda, kita konsentrasi terkait dengan ada beberapa yang tadi disampaikan lah ya, bahwa dalam era pemerintahan Pak Jokowi ini ya, bahwa yang paling kelihatannya itu di luar segala permasalahan bangsa yang hari ini menumpuk, itu ya ada satu yang saya tadi ya ingin soroti, itu terkait dengan indeks demokrasi ya. Taruhlah konon katanya Indonesia ini negeri demokrasi gitu ya, tapi ternyata ya fakta di lapangan ini justru ya indeks demokrasi itu semakin menurun. Bagaimana tanggapan? Baik, ini saya mau lihatkan data dulu ya. Baik. Tentang indeks demokrasi. Nah, ini dia. Nah, kita bicara data nih. Sesuai dengan pertanyaan tentang demokrasi. Kenapa dikatakan bahwa kondisi demokrasi Indonesia memburuk? Ini kalau didasarkan pada hasil riset, hasil penelitian The Economic and Freedom House, itu jelas bahwa indeks demokrasi kita sejak 2016 sampai saat ini mengalami raport merah 6,30. Belum lagi indeks kebebasan sipil kita. Ini tentu selaras ya, sejalan ya. Kemudian indeks kebebasan menggunakan internet. Semuanya tercatat raportnya merah. Dalam arti ada pembahasan terkait dengan, taruhlah pemerintah kan mengatakan bahwa negeri Indonesia ini demokrasi, boleh memberikan kritik-kritik yang sifatnya membangun terhadap pemerintah Pak Jokowi ini. Namun kalau tadi berdasarkan datanya itu kelihatannya segala hal yang berkaitan dengan kritik-kritik tajam gitu ya, kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Bahkan kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi itu, kelihatannya masyarakat yang berusaha mengkritisi pemerintah itu kemungkinan taruhlah misalkan ada yang ditangkap dan yang lain-lainnya. Pendapat? Ya, tentu banyak kejadian penangkapan, baik itu kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada kelompok pemuda, kepada entitas-entitas kritis. Penangkapan-penangkapan yang mereka alami itu kan jelas menjadi parameter bahwa demokrasi yang didengung-dengungkan oleh penguasa itu dalam keadaan yang menyedihkan. Saya beri contoh ini, Bang. Karena saya mahasiswa, saya pimpinan HMI, ketua umum, pengurus besar HMI. Tentu penangkapan-penangkapan kemudian represif
tindakan represif aparat yang dilakukan kepada kader-kader HMI itu terjadi. Saya beri contoh. Beberapa bulan yang lalu ketika Presiden Joko Widodo hendak melakukan kunjungan ke Banten, kunjungan kerja. Kemudian teman-teman cabang Serang hendak melakukan aksi kritik. Padahal bentuknya kemasannya aksi damai. Kemasannya aksi damai karena memang saya tahu betul ciri khas dari teman-teman di Serang itu, cabang Serang ya khususnya, mereka selalu menampilkan teatrikal yang menggambarkan tentang situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Aksinya damai tapi ditangkap. Ketua cabangnya, kemudian salah satu ketua komisariat ditangkap oleh aparat. Kemudian yang paling terbaru di Pekanbaru, di Provinsi Riau. Cabang Pekanbaru melakukan aksi di depan kantor DPRD provinsi ya, kalau saya tidak salah, di kota Pekanbaru. Itu justru beberapa kader kami mengalami penangkapan, luka-luka, dan bahkan mereka sampai harus masuk ke rumah sakit. Nah, belum lagi di tempat-tempat yang lain yang dialami tidak saja oleh HMI tapi oleh masyarakat ataupun Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa penguasa? Saya menyebut penguasa ya, karena sebenarnya ini juga kritik. Harusnya kan presiden, kemudian pemimpin itu kan pelayan, melayani, bukan menggagahi. Tapi kalau saya menyebut penguasa ya udah pas lah, karena memang dia di satu sisi nampak jelas tidak berpihak kepada rakyat banyak, tapi di sisi yang lain dari regulasi, kebijakan, undang-undang itu bisa kita sebut menghamba kepada kepentingan oligarki, kepentingan pemodal. Baik, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu kondisi terkini terkait dengan kondisi bangsa hari ini ya, penuh PR, penuh pekerjaan rumah ya. Tadi disebutkan oleh Adinda Fandi Ismail bahwa oligarki sudah menembus terkait dengan masalah ekonomi, masalah politik, ya, terus kemudian indeks demokrasi yang diagung-agungkan oleh pemerintah hari ini bahwa negara ini adalah negara demokrasi, justru indeks demokrasinya itu mengalami penurunan yang drastis, belum lagi tumbuh angka kemiskinan yang tinggi dan segala permasalahan bangsa ini yang begitu banyaknya ya. Dan tadi dikatakan bahwa kondisi bangsa ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Yang ingin saya tanyakan, ya, kalau kondisi hari ini bangsa ini tidak baik-baik saja, lalu bagaimana gerakan mahasiswa? Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau bagaimana hari ini? Taruhlah misalkan kalau kita lihat ya progresnya, pergerakannya dibandingkan dengan mahasiswa terdahulu ya, yang kritisnya terhadap pemerintah, yang gerakannya terhadap pemerintah ya, memberikan masukan, memberikan kritik terhadap pemerintah. Lalu bagaimana gerakan mahasiswa hari ini? Apakah juga memang dalam kondisi baik atau justru memang dalam kondisi tidak baik-baik juga? Kalau bicara soal gerakan mahasiswa, tentu saya masih sangat optimis. Dengan semangat, dengan giroh, dengan tentu semangat ya, semangat atau giroh dari gerakan, terutama gerakan mahasiswa. Yang pertama begini, sebelum saya menjawab soal apakah baik atau tidak baik-baik saja dalam gerakan mahasiswa itu ya, begini Bang Indra, mahasiswa itu sebagai salah satu entitas pemuda, sejak kita mengenal dunia kampus, kita selalu diberikan label, disematkan sebagai predikat kita sebagai agent of change, agen perubahan ya.
moral force, kekuatan moral. Makanya gerakannya adalah gerakan moral. Nah, kalau gerakan itu dari moral, insya Allah pasti akan teguh pada idealismenya, kepentingan kemanusiaan. Kemudian sosial kontrol, kontrol sosial. Jadi ada agen perubahan, kekuatan moral, sosial kontrol. Nah, karena mahasiswa tentu sebagai bahagian daripada civil society, representasi daripada civil society yang terus harus kritis, intelektual, konstruktif, dan solutif. Itu yang paling penting. Nah, namun demikian, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, para pelajar, para mahasiswa, pemuda, dimanapun berada, kita nggak cukup hanya sebagai agent of change, moral force, social control, tapi kita harus maju, mengupgrade semangat kita, mengupgrade positioning kita dalam entitas gerakan itu, dalam realitas masyarakat sosial masyarakat, sebagai leader of change, sebagai pemimpin perubahan. Nah, menurut saya kalau kemudian posisi ini mampu kita wujudkan, maka di 2045 Indonesia 1 abad 100 tahun, kemudian ketika populasi anak muda sangat mayoritas di bangsa ini, sebagai sebagai satu realitas daripada yang disebut dengan bonus demografi, maka anak muda menjadi faktor yang menentukan. Nah, bangsa ini dalam sejarahnya, dalam perjuangannya tidak pernah bisa lepas dari peran strategis pemuda. Iya, betul. 1928 Oktober 1928 yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dari situ menyatukan. Jadi poinnya adalah konsolidasi. Poinnya adalah penyatuan. Penyatuan kekuatan-kekuatan anak muda dari berbagai penjuru. Dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Papua, dari berbagai daerah di Indonesia menyatu, kemudian berikrar Sumpah Pemuda. Dan semangat itu terus sampai ke perjuangan untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari sekutu. Anak muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ketika Jepang kalah dari sekutu kan, anak muda itu yang memaksa mereka. Nah, kemudian Indonesia merdeka. Lalu ada peristiwa kejatuhan rezim Orde Lama Soekarno yang dianggap sudah tidak bisa memimpin bangsa. Terjadi krisis. Kemudian arah kepemimpinan ideologi negara sudah mulai diganggu dengan komunisme. Ada gerakan 66. Itu anak muda. Yang terakhir, tentu masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain ya. Tapi yang paling terakhir yang abang bilang tadi, 23 tahun lalu. Reformasi, menjatuhkan Soeharto. Ini kan proses pergerakan pemuda itu kan sangat berperan terhadap kehidupan bangsa itu ya. Dari mulai semenjak bangsa ini memperjuangkan awal kemerdekaannya. Terus kemudian ketika kemerdekaan, bahkan sampai terakhir reformasi lah ya gitu ya. Jadi masyarakat ini kan rindu lah ya sosok-sosok pemuda-pemuda militan, pemuda-pemuda yang tadi Adinda katakan bahwa hendaknya dijadikan jadi leader of change ya. Yang awalnya memang agent of change, kemudian moral force dan social control. Nah, dirubah, dinaikkan. Namun kerinduan itu kelihatannya wakilnya lah hari ini Adinda ya. Kelihatannya realitanya itu kerinduan yang kalau masyarakat bilang itu kerinduan yang hampa. Kalau cinta itu cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi masyarakatnya ingin menjatuhkan harapannya kepada mahasiswa, namun realitanya faktanya masyarakat
seolah-olah mimpi mahasiswa kemana, gitu ya? Seolah berkata mahasiswa yang kita rindukan, gerakan pemuda yang kita inginkan, kemana hari ini, gitu kan? Nah, Adinda bisa jawab terkait dengan hal tersebut. Kerinduan mahasiswa ini bagaimana hari ini? Baik. Faktanya, realitanya, apa yang terjadi dengan gerakan mahasiswa? Jadi Bang Indra, kalau berbicara mengenai upaya memecah belah gerakan mahasiswa, itu terjadi. Baik. Jadi ada fakta lah ya bahwa gerakan mahasiswa berusaha dipecah gitu ya. Iya. Baik. Kemudian polarisasi, kooptasi. Saya kira hal yang demikian itu bukan hanya realitas gerakan hari ini. Baik. Nah, sejak dulu kala juga demikian. Baik. Tetapi yang Bang Indra bilang sebagai bahagian daripada masyarakat, ya. Ini kan kritik, autokritik juga. Saya kira memang betul bahwa upaya-upaya untuk mengkooptasi, upaya-upaya untuk polarisasi, termasuk melemahkan gerakan mahasiswa, memecah belah itu terjadi kok. Terbukti, tidak bisa kita nafikan bahwa ya beberapa sendiri terjadi itu. Ya Bang Indra lah yang nilai ya. Bang Indra yang nilai. Kita lihat, ya. Nah, cuman begini. Poin penting yang ingin saya katakan, saya juga ingin memberikan masukan kepada masyarakat. Kalau berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang, yang berjihad. Berjihad ini kan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran. Berjihad, berjuang di jalan Allah, bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, ketika ayat itu kita kontekstualisasikan dengan harapan terhadap sebuah perubahan, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya, tentu memang masyarakat tidak bisa sepenuhnya hanya berharap kepada mahasiswa. Masyarakat, mahasiswa, ulama, politisi yang masih kritis, akademisi, kalangan profesi, pelajar, seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat harus bersatu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, ini yang perlu kita suarakan dimanapun kita berada. Nah, itu yang paling penting, Bang Indra. Nah, bicara soal gerakan mahasiswa, kembali ya, saya berusaha menjawab. Lagi-lagi saya masih optimis. Tinggal sebenarnya yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan gerakan. Nah, kalau Bang Egy Sujana mengatakan begini, perubahan besar itu terjadi dengan 3 syarat. Yang pertama, ideologi yang menggerakkan. Kemudian yang kedua, momentum. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Menurut saya momentumnya ada kok. COVID-19 ini bisa menjadi momentum. Di tengah hiruk pikuk isu bahwa Menteri Jokowi yang kemudian bisnis PCR itu kan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ya kan? Itu udah saya singgung dalam video kita internal, insyaallah ya. Kemudian yang sebelumnya ada korupsi bansos oleh Juliari Batubara. Korupsi bibit lobster oleh Edi Prabowo, yang notabene adalah menteri semua Jokowi. Sekarang ini menyeret 2 menterinya. Saya sebut saja namanya karena sudah disebutkan di mana-mana kan. Yaitu yang pertama, Menteri Koordinator
bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua Erick Thohir, Menteri BUMN, itu terseret. Ya nanti tinggal dibuktikan aja di pengadilan. Nah ini challenge juga buat KPK, berani nggak Firly Bahuri memanggil mereka? Kan gitu. Karena sudah ada kelompok yang artinya organisasi ya, wadah kritis yang melaporkan soal keterlibatan mereka ini. Jadi ini challenge, tantangan buat Firly Bahuri untuk menjawab stereotip negatif dari masyarakat bahwa KPK hari ini telah terkondisikan untuk kepentingan pemerintah. Nah, saya lanjut dulu, Bang. Jadi itu. Jadi momentumnya COVID. Kemudian ideologi yang menggerakkan. Saya baru-baru ini mengikuti kegiatan yang sangat bagus, yaitu 4 pilar. Saya kira itu sangat bagus. Sangat kritis dan konstruktif. Salah satu pilar bangsa kita ini adalah Pancasila. Disebut sebagai ideologi, walaupun ini debatable ya. Ideologi pemersatu lah ya. Kalau disebut sebagai ideologi pemersatu, sebagai dasar negara, menurut saya kita cross check hari ini. Pemerintah Jokowi apakah sudah teguh menjalankan Pancasila dengan benar atau justru melenceng? Bicara ketuhanan yang Maha Esa. Kita diperhadapkan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang ternyata berbagai macam pihak juga menilai bahwa Permendikbud itu memberi celah bagi terjadinya seks bebas. Nah itu. Lalu di mana nilai ketuhanannya? Padahal Bung Hatta, salah satu founding fathers kita, wakil presiden pertama Republik Indonesia, mengatakan bahwa memahami Pancasila itu dengan 2 sudut pandang, 2 perspektif. Yang pertama perspektif moral. Di mana? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah perspektif politik. Tapi ingat, dicatat, politiknya bukan politik kepentingan kelompok, tapi politik kemanusiaan. Nah, jadi kalau perspektif moralnya lurus, maka yang lain akan bisa terwujud dengan baik. Itu, Bang, ideologi. Pancasila kita jadikan sebagai semangat. Kemudian kepemimpinan. Nah, menurut saya tinggal kepemimpinan gerakan ini yang kita cari. Belum ada, belum wujud. Kalau saya melihat belum ada. Terdahulu Habib Rizik Syihab menggerakkan dengan gerakan 212-nya. Ya, taruhlah misalnya seperti itu, memberikan pengaruh yang lumayan lah gitu ya. Agak berat. Nah, setelah itu maka kemudian kelihatannya tidak ada lagi untuk kepemimpinan. Jadi saya mau masuk dulu nih. Tentu sangat salut dan sangat apresiasi ya, mengapresiasi terhadap kepemimpinan gerakan dari beliau, Habib Rizik Syihab, yang sekarang beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak pernah masuk di FPI, tetapi sebagai anak muda Indonesia, sebagai kader HMI, yang HMI juga tidak ada kaitannya dengan FPI, sebagai umat Islam, tentu saya prihatin dengan musibah ujian yang dialami oleh beliau. Tetapi kita doakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rezim yang zalim pasti akan mendapatkan balasan. Nah, cuman saya mau mengatakan begini. Sejatinya bahwa keresahan, kemudian ingin teriak terhadap situasi hari ini, keterpurukan ekonomi, kemudian politik yang semakin ugal-ugalan, demokrasi yang semakin ugal-ugalan, kemudian korupsi yang tak mampu terselesaikan oleh KPK, dan berbagai macam persoalan terutama pendidikan juga. Sejatinya menurut saya bukan hanya umat Islam Indonesia yang merasakan, tapi sebagian besar rakyat Indonesia.
Dan saya yakin juga bahwa kalau kita mau survei, mungkin dulu di 2019 ada yang pendukungnya Pak Jokowi. Oke. Tapi hari ini resah juga dengan kecewa dengan segala kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kalau bicara soal kepemimpinan gerakan, bagi saya yang perlu dihadirkan adalah yang bisa diterima, kemudian yang bisa menggerakkan semua lapisan masyarakat itu, sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya perjuangan umat Islam, ya, tetapi perjuangan rakyat Indonesia. Ya, setuju dengan pendapat Adinda. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang tadi singgung bahwa gerakan mahasiswa dan kritik terkait dengan masyarakat, bahwa adanya upaya, ada upaya terkait dengan pemecah belahan elemen umat termasuk gerakan mahasiswa sendiri, sehingga mahasiswa melalui Ketua HMI Pak Ismail mengatakan bahwa harus adanya persatuan umat dengan mengutip surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan marsus, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan saf-saf yang tertata rapi. Nah, saf-saf yang kokoh sehingga tidak mudah dikalahkan, sehingga elemen mahasiswa perlu mendapatkan support dari ulama, taruhlah seperti itu ya. Kalau mendapatkan support dari tokoh umat dan elemen ormas Islam sendiri. Dan gerakan mahasiswa hari ini dengan segala problematikanya hari ini tetap istiqomah lah ya, istiqomah sama ma'ruf nahi munkar gitu ya, memperjuangkan kebenaran, sehingga kita perlu bersama-sama memperjuangkan terkait dengan kebenaran ini di negeri ini. Nah, tadi terkait dengan penyatuan elemen bangsa, apa yang digagas taruhlah di sini oleh HMI terkait dengan taruhlah misalkan rakyat ini, elemen bangsa ini tadi dikatakan mengalami keresahan yang sama, mengalami kerisauan yang sama. Hatta pendukung Pak Jokowi pada 2019 yang milih Pak Jokowi mungkin ya, menurut datanya, saya belum punya datanya ya, mungkin mereka mengalami saya banyak berinteraksi. Ya. Mereka mengalami kekecewaan terkait dengan pemerintahan Jokowi. Adalah yang muncul riak-riaknya itu di media ya. Nah, bagaimana langkah dan strategi yang digagas untuk menyatukan elemen-elemen bangsa ini? Taruhlah tidak hanya umat Islam, rakyat termasuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, HMI sebagai organisasi kemahasiswaan terbesar dan tertua di Indonesia sejak 1947. Usianya sudah menuju 75 tahun. Insya Allah di 5 Februari 2022 genap 75 tahun. Hanya 2 tahun lebih muda daripada proklamasi kemerdekaan. Melahirkan banyak tokoh bangsa. Betul, hari ini ya. Melahirkan banyak pakar, expert di bidangnya masing-masing. Tersebar di berbagai macam profesi. Saya pikir tentu situasi bangsa dan negara yang saya sebut tidak baik-baik saja tidak akan pernah ditinggalkan oleh HMI, bahkan oleh alumni-alumninya. Saya yakin itu karena saya banyak berinteraksi. Saya lebih kurang 1 tahun ini keliling Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia saya datangin karena kita punya cabang di situ. Tidak saja berinteraksi dengan internal HMI, dengan alumni, tapi dengan masyarakat. Nah, sejatinya bahwa mereka menunggu kepemimpinan gerakan. Mereka menunggu kepemimpinan gerakan. Olehnya itu, HMI sebagai bahagian dari bangsa ini yang punya tanggung jawab keindonesiaan dan keislaman, Pak Lafran mendirikan HMI, tujuannya itu. Maka tentu saya mengatakan bahwa kita adalah organisasi yang inklusif, terbuka, menerima masukan, menerima kritik, saran, bahkan menerima para pihak yang ingin melihat Indonesia ini berperadaban tinggi untuk kita konsolidasi, untuk kita menyatukan visi dan misi bersama. Nah,
Memang tugasnya adalah bagaimana narasi intelektual itu dibangun dengan baik. Karena kita tidak ingin terframing sebagai kelompok, mohon maaf ya, kelompok ekstrim, kelompok radikal. Padahal radikal itu kan radik sebenarnya. Jadi mempelajari untuk menjadi expert ahli di berbagai hal harus radikal, nggak bisa setengah-setengah. Tapi ya sudahlah, itu kan stereotip mereka. Ya, betul. Nah, perlu adanya segera dibuat yang namanya narasi intelektual yang mengeksplorasi tentang berbagai macam potret persoalan di bangsa ini. Nah, sehingga kita ingin bersama-sama berjuang. HMI nggak bisa berjuang sendirian. Anak muda nggak bisa berjuang sendirian. Mahasiswa, pelajar, tetapi seluruh masyarakat harus bersatu padu, menyatukan visi dan misi yang sama untuk menyelamatkan Indonesia. Itu. Baik, berarti gerakannya tadi sudah digagas terkait dengan gerakan konsolidasi berbasis narasi intelektual, seperti itu ya. Jadi menyatukan komponen-komponen bangsa ini taruhlah ya, tidak hanya umat Islam tetapi kemudian yang merasakan keresahan yang sama, kerisauan yang sama, dan merasakan bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Narasi intelektual itu, Bang, narasi intelektual itu adalah dasar kita bergerak. Karena rakyat juga perlu kita berikan argumentasi. Tetapi tidak cukup hanya membuat tulisan. Tetapi harus didorong untuk benar-benar mengajak simpul-simpul gerakan berjuang bersama. Ya, tugas-tugas. Nah, bagi saya bahwa ini poin untuk menjawab tadi. Bagi saya bahwa membangun satu gerakan secara real dalam bentuk aksi massa tentu yang terkontrol, yang baik, itu penting. Nah, sejauh ini saya melihat bahwa terutama di kalangan teman-teman mahasiswa di dunia kampus banyak organisasi, kemudian mahasiswa untuk aktivitas ekstra kampus juga banyak organisasi. Nah, narasi gerakan adalah narasi yang selalu hadir di tengah-tengah mahasiswa. Cuman kita harus bijak melihat perbedaan dalam mempersepsikan atau menerjemahkan gerakan itu. Ini adalah gerakan juga. Karena abang juga bergerak. Abang juga bergerak kan dengan caranya. Ada yang kajian, ada yang diskusi, ada yang demonstrasi, semua gerakan. Saya yakin bahwa pada satu waktu yang akan terjadi segera, insya Allah, kalau situasi bangsa ini masih begini, pasti akan menyatu. Sehingga apa yang disebut dengan peristiwa 98 itu akan terjadi lagi. Makanya semangat reformasi jilid 2, apapun namanya. Sehingga yang paling penting tanamkan pada jiwa kita ini pemimpin perubahan. Leader of change, yang punya idealisme, yang punya independensi, yang selalu bersikap kritis, konstruktif dan solutif, dan tidak eksklusif. Itu Bang. Makanya kalau ditanya apakah baik-baik saja, buruk atau bagaimana, saya masih optimis gerakan mahasiswa baik-baik saja. Insya Allah masih akan bisa solid. Insya Allah. Tinggal butuh bimbingan dari para orang tua. Butuh masukan dari para orang tua dan gerakan dari semua elemen umat yang ada di masyarakat ini. Nah, ini penting ini. Yang namanya mahasiswa itu kan pasti berjenjang ya. Ada mahasiswa baru yang masih lugu-lugu gitu kan. Ada mahasiswa yang sudah mungkin mulai militan. Ya, semester 4 sudah. Ada juga yang mahasiswa abadi ya. Nah, jadi terlepas daripada itu semua, peranan dosen dan kampus sangat penting. Saya teringat cerita peristiwa 98 itu tidak lepas dari support dukungan para intelektual yang ada di kampus, para profesor, para doktor, para dosen, mendorong mahasiswanya untuk Anda maju, menyampaikan kebenaran,
menyampaikan bahwa rezim Orde Baru ini sudah harus selesai. Harusnya sekarang juga demikian. Anda ingin katakan bahwa gerakan mahasiswa bisa maju kalau disupport oleh elemen kampus yang lainnya, semisal para dosennya. Harus. Ya. Lalu Dosen, dengan realita hari jadi profesor, dosen, kalangan akademisi di kampus harus independen. Karena kampus itu adalah tempat di mana proses edukasi itu benar-benar terjadi. Apa edukasi yang paling penting? Apa pendidikan yang paling penting ditanamkan oleh dosen kepada mahasiswanya, kepada peserta didiknya? Yang paling penting adalah pendidikan kritis. Lalu bagaimana dengan fakta yang hari ini terjadi? Misalkan dosen-dosen yang telah memberikan masukan-masukan yang baik, misalkan ya, kemudian dikatakan terafiliasi dengan kelompok kumpulan-kumpulan ini, akhirnya dibebaskan tugasnya dari dosen. Itu mempertegas bahwa sistem ini atau orang yang menjalankan sistem atau penguasa sudah nggak waras. Tegas saja saya mengatakan demikian. Kok ada dosen yang kritis, ya kan? Betul. Lalu kemudian ditakut-takutin, ada PNS yang kritis ditakut-takutin, dimutasi, dan kalau itu terjadi, aturan yang terakhir Permendikbud 30 yang mengatakan bahwa kalau kampus tidak menetapkan aturan ini, kampusnya akan diturunkan grade-nya. Itu kan sebuah ancaman ya, sebuah ancaman pemerintah. Padahal harusnya Permendikbud itu diuji di kampus. Ya, kan begitu. Betul. Kalau Mas Nadiem Nadiem memberikan ancaman, itu yang mau saya bilang tadi, Abang sudah bilang duluan. Baik. Kalau Mas Nadiem mengancam kampus seperti demikian, berarti Mas Nadiem menurut saya tidak menghargai kebebasan mimbar akademik yang ada di kampus. Baik. Harusnya para guru besar, para dosen, mahasiswa menguji Permendikbud itu, gitu loh. Terutama di kampus-kampus agama. Baik. Iya, kampus-kampus pendidikan. Baik. LPTK. Itu. Jadi kalau Nadiem Makarim mengancam, mempressure demikian, berarti dia tidak menghargai eksistensi kampus. Baik, sahabat W, menarik ini ya. Jadi mahasiswa memang dunianya bergelut dengan akademik, menguji terkait dengan teori dan yang lain-lainnya. Memang peraturan Permendikbud 30 ini memang harusnya diuji ya. Harus diuji ya, terkait dengan tidak bisa juga bahwa aturan itu kan aneh juga muncul tiba-tiba setelah mahasiswa taruhlah ya kuliah online selama 2 tahun, tahu-tahu muncul aturan Permendikbud terkait dengan pelecehan seksual. Saya kemarin itu ada poin yang saya sedang cari. Lanjut aja, Bang. Ya. Jadi ini berikutnya yang saya ingin sampaikan tadi kan katakan ya, kalau memungkinkan terkait dengan reformasi jilid 2 ya. Nah, ini menarik, ada tulisan atau ada statement Adinda ya terkait sebentar, dengan, sebelum dilanjut itu. Nah, ini nih, ini isi Permendikbud ya. Permendikbud Ristek Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Judulnya cukup bagus. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, di sini pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Di sini disebutkan ayat 2, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Betul. Itu yang perlu kita garis bawahi, tanpa persetujuan korban. M-nya membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Jadi ada yang harus kita bold di situ, tanpa persetujuan korban. Pertanyaannya, kalau korbannya setuju, tidak masuk dalam undang-undang ini, delik undang-undang ini. Iya kan? Dan itu umat Islam melarang seperti itu, ya. Karena ini yang ya kita kritisi ya, undang-undang ini terkait dengan mendekatkan diri kepada zina ya. Kalau suka sama suka maka tidak masuk dalam aturan Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Nah, terkait dengan ini kan Bang, ini liberalisme Bang. Betul. Iya, ini kan pikiran liberal. Betul. Liberal dan sekuler. Betul. Saya sependapat. Jadi nilai-nilai ya kan dalam undang-undang sendiri kan
tujuan pendidikan itu kan menjadikan insan-insan yang bertakwa lah ya, amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya sederhana Bang, kembalikan pada Pancasila. Benyamin Bloom mengatakan 3 taksonominya. Masalahnya tafsir Pancasilanya ini yang berbeda-beda. Ya. Ada domain afektif, ada domain kognitif, ada domain psikomotorik. Ya. Kognitif pengetahuan, afektif sikap moral, psikomotor adalah keterampilan. Itu adalah capaian dari hasil belajar. Ya. Lalu kemudian kalau kita bicara soal moral, apa standarisasi moral Indonesia? Ya ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana yang harus bisa diterjemahkan dalam regulasi. Ya, betul. Nah, itu kan harusnya begitu. Harusnya begitu ya, dan cuma masalahnya tafsirnya ini yang berbeda-beda. Tafsir yang kemudian hari ini berkembang ini kelihatannya berbeda dengan penafsiran dari para founding father terdahulu ketika mendirikan atau mengasaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada satu statement dari Ananda Van Ismail terkait dengan revolusi Indonesia. Apa yang dimaksud? Revolusi itu kalau kita baca pengertiannya, revolusi itu adalah perubahan cepat dan fundamental. Yeah. Perubahan cepat dan fundamental. Pertanyaannya, apa yang ditakutkan dengan diksi atau dengan term atau dengan narasi revolusi itu? Karena arahnya cenderung kepada radikal. Bedanya saya dengan Jokowi apa, Bang Indra? Jokowi membangun narasi tentang revolusi mental. Tapi bukan mental yang terjadi, tapi mental. Kan gitu. Revolusi yang mental. Ya. Nah, kalau revolusi yang saya sampaikan itu berangkat daripada kegelisahan tentang segala keadaan yang ada di bangsa ini. Ya. Dan itu bukan hanya kegelisahan saya, tapi kegelisahan banyak orang. Ya. Dan ini adalah ekspektasi, sebuah impian tentang masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama di 2024. Negara kita ini diperebutkan oleh negara asing sejak dahulu kala sampai sekarang. Kenapa? Karena sumber daya alamnya melimpah ruah. Tetapi determinasi penjajahan itu masih terjadi. Kalau dulu penjajahannya secara fisik, sekarang secara pemikiran. Dan itu lebih dahsyat pengaruhnya terhadap generasi kita. Nah, apa perubahan fundamental yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kita bicara sistem yang dijalankan oleh elit penguasa hari ini, jelas-jelas sudah terbukti kok tidak membawa pada kesejahteraan. Saya berikan contoh. Kalau berbicara demokrasi Indonesia ini kan berbeda dengan Amerika, kemudian dengan Inggris. Tapi kita nggak usah membahas itu terlalu jauh. Demokrasi Indonesia, demokrasi yang ada hari ini sangat liberal, bahkan sangat ugal-ugalan. Praktikalisasi demokrasi yang ditafsirkan dalam konteks pemilihan pimpinan atau pemimpin, kepala daerah, kemudian kepala negara, atau misalnya perwakilan rakyat yang ada di DPR itu dengan pemilihan langsung. Apa yang Bang Indra bisa saksikan? Money politik, black campaign, berbagai macam problematika di dalam ruang implementasi demokrasi terjadi. Dan yang paling penting, anggaran sangat luar biasa besar. Bahkan 2019 yang lalu ratusan orang meninggal sebagai petugas KPPS. 2024 akan kita nggak tahu kengerian apa lagi yang akan terjadi ketika pemilu serentak. Dan anggaran berapa? Tetapi tidak ada jaminan akan hadir pemimpin bangsa yang benar-benar negarawan, yang benar-benar rela berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, anggaran luar biasa habis kan, tetapi nggak menghasilkan apa-apa. Menurut saya begitu.
Jadi itu yang Anda maksud dengan revolusi Indonesia, perubahan cepat untuk merubah terkait dengan kondisi yang taruhlah sekarang demokrasi ugal-ugalan seperti itu. Ugal-ugalan. Biaya politik sangat besar. Biaya politik sangat besar. Kemudian bebas orang mencalonkan dirinya. Yang penting punya duit, itu kan sudah menjadi rahasia umum, perbincangan di warung kopi kalau kata saya. Betul nggak? Betul. Profesor, expert, orang-orang jujur, orang-orang berintegritas, tapi kalau nggak punya duit, nggak jadi pemimpin. Nggak punya partai politik, nggak jadi pemimpin. Partai politik, mohon maaf, ini bukan kata saya, ini hasil survei Litbang Kompas per akhir Oktober. Persepsi publik terhadap partai politik dan DPR yang ada di Senayan, itu raportnya merah. Ini menandakan bahwa rakyat kita sudah cerdas melihat situasi. Tinggal siapa yang bisa menggerakkan keresahan-keresahan ini. Nah, itu Bang. Kemudian pendidikan kita. Sekarang menurut saya satu segmen, satu bidang yang lebih maju ya, walaupun ya saya hanya menilai dari kulit luarnya saja tentang kampanye ekonomi syariah. Karena sistem syariah ini juga sejatinya bukan hanya orang Islam yang suka, yang memberikan apresiasi, tapi di luar Islam juga demikian. Nah, tapi bagaimana dengan pendidikan kita yang masih sangat liberal dan sekuler, ditambah lagi dengan hadirnya Permendikbud 30 2021 ini? Bagaimana dengan politik kita yang sangat liberal? Bagaimana dengan budaya kita yang sudah jauh daripada local wisdom? Kebudayaan hari ini, Bang Indra, hanya artefak. Nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu dalam satu nomenklatur. Tapi apakah kita bisa melihat pelajar-pelajar kita benar-benar terinternalisasi pada dirinya nilai-nilai kebudayaan? Orang Sunda, kemudian orang Jawa, orang Bugis, orang Sumatera. Silahkan diuji anak-anak pelajar itu. Kalau terinternalisasi pada dirinya. Nah, parahnya lembaga-lembaga sekolah kebanyakan hanya berpuas diri ketika anak-anak ini bisa menari, bisa jaipongan, atau mungkin menampilkan seni kebudayaan lainnya, tetapi kering daripada nilai. Padahal kebudayaan, padahal simbol kebudayaan itu punya nilai. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu tantangan ke depan. Baik sahabat WIM, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau berbicara terkait dengan masalah bangsa ini, kelihatannya waktu cepat berlalu, gitu ya. Kopinya belum diminum dari. Kopinya belum diminum dulu, silakan. Jadi sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menariknya berbicara dengan mahasiswa, begitu banyak ide, begitu banyak gagasan terkait dengan untuk membangun bangsa ini, ya. Cuma masalahnya kita hari ini ya berada pada satu sistem yang tadi dikatakan oleh Ananda, ya, Adinda Afandi Ismail, ini sangat ugal-ugalan, sangat parah, ya, sehingga kelihatannya butuh seluruh elemen bangsa untuk membenahi bangsa ini, tidak hanya kepada mahasiswa, tidak hanya kepada para ulama, tetapi seluruh elemen bangsa ini, ya, kita undang untuk memperbaiki bangsa ini yang memang tadi dikatakan sudah sangat minus, ya, indeks prestasinya negatif, ya, indeks prestasinya minus, ya. Terakhir yang ingin saya tanyakan, ya, konsolidasi terkait dengan gerakan mahasiswa, tahulah Adinda Afandi Ismail ini ketua HMI, bagaimana koordinasi dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang lainnya? Sangat ya? Baik, sangat baik, ya. Jadi maksudnya sangat cair, dan kemungkinan taruhlah misalkan dalam perkara ini siap berjuang untuk membenahi bangsa ini. Saya yakin bukan hanya HMI yang siap berjuang dan berada di garda terdepan, tapi teman-teman OKP yang lain juga punya pemikiran yang sama dengan HMI. Kita temukan kan banyak, ya, ada HMI, ada kami, ada IMN maupun elemen-elemen mahasiswa lain. Itu yang berbasis perkumpulan, belum lagi BEM-BEM yang ada di kampusnya masing-masing. Ya. Harapan daripada
Adinda ya Pak Ismail terkait dengan gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat ini untuk memperbaiki bangsa, apa masukannya? Berangkat dari persoalan yang sama, kegelisahan yang sama yang dirasakan oleh mahasiswa, oleh pelajar pada umumnya, oleh pemuda, oleh masyarakat, oleh berbagai macam entitas yang ada dalam ruang sosial kita. Berangkat dari problem yang sama, maka problem yang sama ini harus dipecahkan dengan ikhtiar, dengan ikhtiar full ya, ikhtiar maksimal bersama. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah. Allah sudah menganugerahkan akal pikiran kepada kita sehingga kita menjadi hamba, menjadi makhluk terbaik. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kita sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau mengubah. Makanya konsolidasi penting. Konsolidasi penting, penyatuan visi dan misi gerakan penting. Sehingga kemenangan daripada sebuah gerakan tidak ada yang bisa mengklaim. Ini kemenangan bersama. Ini keberhasilan bersama seluruh rakyat Indonesia yang melebur menjadi satu dengan misi menyelamatkan Indonesia. Itu yang paling penting, Bang. Iya. Baik. Gitu. Selamat Allah. Cukup gembira mendapatkan adik-adik mahasiswa yang masih mempunyai semangat yang sangat tinggi ya, militansi yang masih terjaga ya, terus kemudian nilai-nilai ideologis yang sangat kuat. Kita sangat gembira. Tentunya ini yang kita tunggu atau kita harapkan adik-adik mahasiswa kita ini kemudian tetap dijagalah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi garda terdepan. Taruhlah kita ini sebagai orang-orang tua lah ya, yang memberikan masukan kepada mereka, bergerak bersama mereka. Namun lagi-lagi tadi sejarah bangsa ini mencatatkan bahwa tidak ada perubahan di bangsa ini tanpa ada gerakan para pemuda. Dan hari ini ya mahasiswa menjadi tulang punggung, namun sebagaimana tadi disebutkan bahwa mahasiswa tidak bisa bergerak sendiri, mahasiswa bergerak dengan seluruh elemen komponen bangsa untuk menyelesaikan masalah bangsa yang sangat berat, masalah bangsa yang sudah hancur-hancuran. PR kita semuanya, sahabat umum semuanya, maka tetap kita istiqomah untuk ya membela kebenaran, tetap istiqomah kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi baik, Indonesia ke depan menjadi berdaulat, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil, yang bisa memberikan kemaslahatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Harapannya seperti itu. Mungkin itu Ananda Ismail. Yakin usaha sampai. Isol. Ya usaha. Closing. Apa yang mau disampaikan? Sebagai closing, saya hanya ingin mengutip perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kebaikan yang tidak terorganisir itu mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Apa poinnya? Kita ini semuanya insya Allah orang-orang baik. Yang belum terjadi adalah mengorganisir diri. Karena orang-orang zalim di luar sana telah mengorganisir dirinya. Itulah pentingnya kita konsolidasi, bersilaturahmi, berembuk untuk memikirkan dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan bangsa. Pak Jokowi nggak perlu takut. Rezim ini nggak perlu takut. Kenapa? Saya dan teman-teman mahasiswa, pelajar, pemuda, dan kelompok-kelompok kritis ingin memberikan yang terbaik, memberikan kontribusi. Jadi tolong dilihat secara positif. Dan juga bentuk komitmen berdemokrasi. Karena demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa artinya? Demokrasi adalah
kedaulatan rakyat. Itu yang paling penting. Baik. Terima kasih. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WM, demikian lah ya perbincangan kita, diskusi kebangsaan kita, ya, dialog kebangsaan kita hari ini. Terima kasih Ananda, ya, Adinda daripada Afandi Ismail, Ketua HMI, yang berkenan hadir untuk kita bicara santai terkait dengan masalah bangsa di studio WM, di studio WM Channel. Insyaallah kita tutup ya, pertemuan hari ini dengan perkataan tadi yang Adinda sampaikan, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik maka bisa dikalahkan dengan kebatilan atau keburukan yang terorganisasi dengan baik. Demikian, insyaallah nanti kita akan jumpa lagi dengan diskusi kebangsaan atau dialog kebangsaan yang lainnya dengan tema-tema yang kita sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan bangsa ini. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.